saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau amat mengasihi kami. Dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu membantu kami, agar kami beriman kepadamu, bahwa Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari salah dan dosa. Ya Bapa, sertailah kami juga dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami akan firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami bacakan, dan kami renungkan, serta mampu melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan tentang seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah lanjut umurnya, sudah menikah dan sudah hidup 7 tahun bersama suaminya. Tapi karena suaminya meninggal, ia menjadi janda. Ia amat dekat dengan Tuhan. Diceritakan bahwa ia selalu ada di dalam Bait Allah untuk berpuasa dan berdoa. Dan pada saat ia datang ke Bait Allah, ia berjumpa dengan Yusuf dan Maria yang mengantar kanak-kanak Yesus ke Bait Allah untuk mempersembahkannya kepada Allah. Dan Hana itu berkata demikian, Yesus adalah putra Allah yang dinanti-nantikan oleh semua orang untuk melepaskan mereka dari musuh-musuh. Inilah yang diceritakan atau disampaikan oleh Hana kepada semua orang. Lalu setelah itu, Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus kembali ke kota asalnya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Diceritakan bahwa Yesus semakin besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kelahiran Yesus di dunia dinanti-nantikan oleh ribuan manusia. Mengapa? Karena manusia sudah amat menderita di dunia ini. Hidup di dalam kekacauan, hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, sehingga banyak yang jatuh di dalam dosa. Hal-hal ini yang membuat manusia amat menderita, sehingga mereka mengharapkan supaya Tuhan mengutus Mesias untuk datang ke dunia ini, membebaskan manusia dari penderitaan itu. Dan hal ini justru disampaikan oleh Nabi Hana kepada semua orang, bahwa Mesias yang dinanti-nantikan kini telah ada di dunia ini, sudah lahir di dunia. Dan orang tuanya Yusuf dan Maria sedang mempersembahkan Yesus atau Mesias yang diutus Allah ini kepada Bapa di surga. Kemudian penginjil Lukas juga menceritakan bahwa setelah Hana menyampaikan hal itu, Yesus semakin besar dan menjadi kuat. Ia penuh hikmat, dan kasih karunia Allah selalu ada padanya. Dan itu sangat jelas apa yang disampaikan ini. Karena di dalam kehidupan harian Yesus, kita bisa melihat sendiri bahwa Yesus penuh hikmat. Ia selalu memikirkan apa yang dikehendaki Allah ia lakukan di dalam hidupnya. Ia juga penuh dengan kasih karunia Allah, sehingga selama hidupnya di dunia, ia mengasihi orang berdosa, ia menyembuhkan orang-orang sakit, ia membebaskan orang-orang yang dibelenggu oleh iblis. Nah, inilah kuasa-kuasa Allah yang sungguh-sungguh nampak di dalam diri Yesus Kristus. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Yesus telah hadir di dunia bersama kami. Ia datang untuk melepaskan kami dari penderitaan kami di dunia. Maka bantulah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh percaya kepadanya, bahwa Ia selalu menghendaki supaya kami bebas dari penderitaan, bebas dari salah dan dosa, sehingga kami akhirnya bisa bahagia, karena Yesuslah sumber kebahagiaan kami. Yesuslah sumber keselamatan kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.